African body, you know me body, the body, body, the body, the body, you know me better than the average. African body, body, body. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok bajak laut yang tidak sengaja menemukan sebuah kotak berisi seorang anak bayi laki-laki. Hal itu pun membuat sang kapten sangat senang, sebab dirinya bisa menjual seorang anak dengan harga yang sangat tinggi kepada seorang wanita bernama Glintat. Setelah itu anak tersebut akhirnya dikirimkan ke rumah Nyonya Glintat. Akan tetapi pihak pengiriman salah memberikan paket itu, sehingga anak tersebut sampai di sebuah pulau bernama Moroland. Di sana ternyata hanya ada 4 penduduk saja yang tinggal, sehingga saat anak itu sampai, mereka cukup dibuat keheranan. Namun, sang raja bernama Alpha di pulau itu merasa iba terhadap anak itu, sehingga dirinya meminta kepada Nyonya Woz untuk merawat anak itu. Dan raja pun memberikan sebuah nama kepada anak tersebut, yaitu Jim Button. Kini Jim terus tumbuh menjadi seorang anak yang riang. Di sana Lucas sangat sering mengajak Jim untuk menghabiskan waktunya bersama. Pada suatu hari penasihat Silver datang ke tempat Jim. Di sana dia memberikan beberapa baju kotor untuk laundry di tempat Nyonya Woz. Hal itu pun membuat Jim harus membawa baju-baju itu ke tempat pencucian yang ada di rumahnya. Dan tanpa sengaja Jim menemukan sebuah kotak yang berisikan semua masa lalu mengenai dirinya sendiri, dan membuatnya sadar kalau dia bukanlah berasal dari tempat tersebut. Dengan segera Jim yang merasa penasaran langsung menanyakan beberapa hal kepada Lucas. Tetapi saat Lucas mencoba menjelaskan sesuatu, tiba-tiba saja raja meminta Lucas untuk datang ke tempatnya, sehingga Lucas tidak jadi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Jim. Setelah itu Lucas sampai di kediaman sang raja. Di sana sang raja mengatakan kepada Lucas kalau harus ada seseorang yang meninggalkan pulau itu, sebab populasi di sana sudah sangat penuh. Raja juga menginginkan Emma untuk meninggalkan pulau itu. Namun, Lucas yang merupakan pemilik dari kereta bernama Emma itu tidak mau untuk melakukannya, sebab Emma telah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Namun sang raja tetap pada keinginannya, sebab semua itu dia inginkan agar suatu saat nanti Jim yang tumbuh dewasa dapat tinggal di sana dengan keluarganya. Kemudian Lucas menemui Nyonya Woz dan mengatakan kalau dia akan pergi dari pulau itu bersama Emma keretanya. Tanpa diduga Jim mendengar semua pembicaraan mereka. Dia pun meminta agar Lucas membawanya pergi bersama dari pulau itu, sebab Jim sendiri ingin mencari tempat asal dia yang sebenarnya. Lucas yang mendengarnya pun setuju untuk membawa Jim pergi bersamanya. Di malam harinya, Jim secara diam-diam pergi dari rumah itu dan menyempatkan diri untuk mencium Nyonya Woz, sebab Nyonya Woz telah Jim anggap sebagai ibunya sendiri selama dia berada di sana. Kemudian Jim segera pergi ke dermaga, yang mana di sana sudah ada Lucas yang menunggunya bersama Emma si kereta yang sudah dimodifikasi oleh Lucas agar bisa berlayar di lautan. Dan dari sinilah perjalanan Jim akhirnya akan dimulai. Setelah berlayar cukup lama, mereka kini telah berada di tengah lautan. Namun cuaca badai saat itu membuat Jim harus terjatuh ke lautan. Lucas pun segera membantu Jim untuk kembali naik ke atas. Akan tetapi hal yang tidak diduga terjadi ketika sebuah ombak besar berada tepat di belakang mereka, hingga membuat kereta Emma dan juga mereka harus terhembas sampai ke sebuah pulau yang berada di sekitar sana. Di keesokan paginya mereka pun terbangun. Di sana Lucas ternyata tahu mengenai pulau tersebut, yang merupakan sebuah pulau legendaris bernama Mandala. Kemudian Lucas berniat untuk meminta bantuan kepada seorang kaisar di pulau itu, sebab kini kereta Emma sangat rusak parah, dan tidak akan bisa untuk melanjutkan perjalanan. Sementara Jim sendiri menemukan sebuah surat di sana, yang berisi kalau ada seorang anak bernama Lizzie yang telah diculik oleh seseorang. Sang penulis surat pun meminta kepada siapa saja yang membaca surat itu untuk menolongnya. Namun, Lucas dan Jim tentu saja tidak tahu untuk memberikan surat itu kepada siapa, sebab mereka tidak tahu siapa yang menulisnya, dan juga anak yang hilang itu. Setelah itu Jim dan juga Lucas masuk ke dalam kota di pulau itu. Di sana Jim sangat terpukau ketika melihat semua hal baru yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Di sana mereka menemukan sebuah jawaban atas surat yang sebelumnya Jim temukan, yaitu sang putri dari pulau itulah yang telah hilang. Namun ketika mereka akan menemui sang kaisar, penjaga di sana tidak mengizinkannya, sebab sang kaisar sedang sibuk dengan pekerjaannya. Lalu datanglah seorang pelayan kerajaan bernama Pingpong. Dia pun bersedia untuk membantu mereka di sana. Pingpong sendiri sadar
kalau Lukas dan juga Jim sangat kelaparan. Karena itulah dia segera mengajak mereka untuk makan terlebih dahulu. Kemudian Pingpong yang sudah memberikan makanan kepada mereka menjelaskan, kalau kini sang kaisar tidak mau bertemu dengan siapapun, sebab dirinya merasa sangat sedih setelah putri kesayangannya diculik oleh seseorang. Di sana dia juga tidak akan pernah mau keluar dari kamarnya sebelum putrinya itu ditemukan. Hal itu pun membuat Lukas dan juga Jim meminta kepada Pingpong untuk mempertemukannya dengan sang kaisar. Namun bukannya bertemu kaisar, mereka berdua malah bertemu dengan para hakim yang menanyakan hal-hal yang tidak penting. Para hakim di sana juga mengira kalau Lukas merupakan orang jahat, sehingga mereka meminta kepada penjaga untuk membunuh Lukas saat itu juga. Namun Lukas yang cukup mahir dalam bela diri, mampu mengatasi semua penjaga di sana. Tapi sialnya, Jim dijadikan sandera oleh mereka, yang membuat Lukas mau tidak mau harus menyerah saat itu. Namun tiba-tiba sang kaisar datang. Saat itu sang kaisar sangat marah kepada para hakim, sebab mereka telah memperlakukan tamunya dengan sangat tidak baik. Kaisar pun segera meminta pasukannya untuk menangkap para hakim itu, serta membebaskan Lukas dan juga Jim saat itu juga. Kemudian Pingpong mengatakan kalau beberapa hari kebelakang dirinya menemukan sebuah surat di tepian pantai. Akan tetapi dia tidak mengerti maksud dalam surat itu, sebab ada beberapa bagian yang telah hilang. Hal itu pun membuat Jim langsung teringat dengan surat yang dia temukan juga. Dan benar saja, saat surat mereka berdua digabungkan, terjawablah kalau isi dari surat itu adalah sang putri dan beberapa orang lainnya yang telah diculik oleh sekelompok bajak laut. Dan kini mereka telah dijual kepada Nyonya Grentat. Akan tetapi mereka tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Karena itulah Pingpong segera meminta para tetua kerajaan untuk berkumpul di sana. Karena menurut Pingpong, hanya merekalah yang dapat membantu untuk membawa putri kembali ke sana. Setelah itu para tetua mulai menjelaskan kepada Jim dan juga Lukas, apabila mereka akan pergi ke kota naga yang merupakan tempat tinggal Nyonya Grentat, mereka harus melalui sebuah hutan yang sangat besar, kemudian melewati sebuah pegunungan, dan juga lembah senja, yang selama ini telah dianggap cukup angker oleh warga di sana. Karena itulah Jim dan juga Lukas harus yakin, apabila mereka akan benar-benar akan pergi ke sana untuk menyelamatkan sang putri. Akan tetapi, semua rintangan itu sama sekali tidak mematahkan semangat Lukas dan juga Jim, sehingga mereka pun akhirnya memulai perjalanan untuk sampai di kota naga tersebut. Akhirnya mereka berhasil melewati hutan dan juga lembah, sehingga mereka kini akan melalui sebuah gunung yang sebelumnya diceritakan oleh para tetua. Untuk melewati gunung itu, mereka harus melalui dulu lembah yang cukup angker itu. Namun nyatanya di sana sama sekali tidak ada makhluk halus atau apapun yang berbau mistis lainnya. Karena sebenarnya, suara mereka sendirilah yang membuat gema, dan dianggap sebagai suara makhluk halus. Akan tetapi suara mereka yang bersautan itu membuat dinding lembah di sana tiba-tiba saja runtuh. Hal itu pun membuat Lukas dengan segera memacu keretanya dengan kecepatan penuh, agar dapat terhindar dari runtuhan tersebut. Sialnya kecepatan penuh tersebut membuat mesin kereta Emma harus mogok, akibat mesin yang sangat panas di bagian pistonnya. Hal itu membuat Lukas sangat kebingungan, sebab posisi mereka saat itu sangat jauh dari pemukiman, dan tidak dapat meminta bantuan kepada siapapun. Namun di tengah kesulitan itu Lukas mendapatkan sebuah ide, dengan memanfaatkan tubuh kecil Jim untuk masuk ke dalam bagian mesin, sementara dirinya akan memasangkan piston cadangan dari bawah mesin. Hal itu pun membuat Jim segera masuk ke dalam tangki air, yang mana hal itu membuat Lukas cukup khawatir kepadanya. Namun dengan penuh keyakinan Jim akhirnya berhasil memperbaiki mesin kereta itu, sehingga mereka dapat kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat kemudian, tangki air kereta mereka mulai kehabisan air. Mereka juga mulai kehausan, akibat persediaan minuman yang sudah habis. Hal itu membuat mereka berhayal karena fata morgana. Namun tiba-tiba saja muncul sosok raksasa kakek-kakek, yang awalnya mereka anggap sebagai hayalan saja. Namun, lama-kelamaan mereka mulai sadar, kalau kakek itu adalah nyata, dan bukan hayalan yang mereka bayangkan. Ternyata kakek itu bernama kakek Turtur, yang telah dikutuk oleh dewa. Karena apabila dia berjalan menjauh, maka dia akan menjadi lebih besar sampai menjadi raksasa. Akan tetapi bila dirinya mendekat, dia pun akan mengecil dengan sendirinya. Kemudian kakek Turtur mengajak Lukas dan juga Jim untuk mampir ke tempatnya. Dia juga mengatakan, kalau di sana ada pasokan air yang cukup banyak,
sehingga Lukas dan juga Jim yang kehausan dapat meminum air tersebut. Serta kereta Emma yang tangki airnya kering pun dapat dinyalakan kembali. Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera ikut dengan kakek tersebut. Di malam harinya sampailah mereka di kediaman kakek Turtur. Di sana mereka membicarakan lokasi kota naga berada. Sang kakek mengatakan kalau kota itu berada di Pulau Sorolan, yang mana sama persis dengan kota yang berada pada perangko milik Jim, yang dulu seharusnya Jim diantarkan oleh kurir ke sana, dan bukanlah ke Pulau Morolan. Kemudian sang kakek mengingatkan kepada mereka berdua untuk berhati-hati ketika melewati sebuah kerang hitam yang sangat berbahaya. Di keesokan harinya sampailah mereka di lokasi karang hitam itu. Di sana kakek Turtur meminta agar mereka tidak melupakan dirinya, sampai akhirnya mereka harus berpisah di sana. Setelah itu Lukas dan Jim mendapatkan sebuah masalah, ketika bahan bakar yang mereka miliki sudah semakin menipis. Sementara mereka sendiri sama sekali tidak tahu sejauh mana karang hitam itu akan segera berakhir. Karena itulah mereka kini hanya bisa berpasrah di sana. Namun sebuah keajaiban tiba-tiba saja terjadi ketika kereta Emma bersiul di sana, dan hal itu pun membuat salju keluar dari uap yang dihasilkan siulan tersebut, sehingga jalan gelap di sana menjadi terang dan memudahkan mereka untuk lebih cepat melalui karang hitam tersebut. Akhirnya sampailah mereka di sebuah tempat yang dinamakan Tanah Seribu Gunung Api. Namun, Jim dan Lukas harus segera masuk ke dalam sebuah lubang, sebab gunung di sana banyak sekali yang meletus. Di dalam lubang itu mereka bertemu dengan sosok naga berkepala kudanil. Naga tersebut bernama Nepomuk. Nepomuk awalnya mencoba membuat mereka ketakutan. Akan tetapi dengan wajah kudanil itu, Lukas dan juga Jim sama sekali tidak takut dengannya. Karena itulah Nepomuk mulai menjelaskan bahwa dirinya tidak diizinkan masuk ke dalam kota naga, sebab para penduduk di sana merasa aneh dengan wajahnya tersebut. Nepomuk juga ternyata tidak bisa menyalakan tungku apinya sendiri. Lukas yang ahlinya dalam hal itu pun mencoba untuk membantu Nepomuk memperbaiki tungku apinya. Setelah memperbaikinya, Nepomuk merasa sangat senang. Dan dia pun akan segera memberikan apapun yang dibutuhkan Lukas dan juga Jim. Karena itulah Lukas segera meminta batu bakar kepada Nepomuk, sebab persediaan batu bakar yang dia miliki sudah hampir habis. Dengan sigap Nepomuk segera memberikan batu bara yang diminta oleh Lukas. Dia juga memberitahukan sebuah cara kepada Lukas dan juga Jim, agar bisa masuk dengan mudah ke kota naga itu. Syaratnya, Lukas dan juga Jim harus berpenampilan seperti naga sesungguhnya. Karena itulah Lukas dan juga Jim segera memodifikasi kereta Emma menjadi mirip dengan seekor naga. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kini mereka harus mendapatkan sebuah masalah saat akan melewati sebuah gua. Karena nyatanya ada seekor naga menyeramkan yang menjaga gua tersebut. Di sana kereta Emma ditanyai oleh naga tersebut. Namun bentuk modifikasi pada kereta Emma membuat naga itu percaya kalau Emma merupakan naga yang layak untuk masuk ke dalam gua itu. Akhirnya sampailah mereka di tempat Nyonya Gerintat, yang mana di sana Putri Resi dan anak lainnya berada. Ternyata Nyonya Gerintat itu merupakan seekor naga yang sedang menjadi sesosok guru bagi para anak yang telah diculik. Kemudian Nyonya Gerintat mencoba untuk memberi hukuman kepada anak-anak di sana, sebab mereka sama sekali tidak dapat menjawab pertanyaan yang dia berikan. Namun tiba-tiba saja Jim memberanikan dirinya untuk menghalangi Nyonya Gerintat. Dan hal itu pun Jim lakukan untuk membuat perhatian Nyonya Gerintat teralihkan, karena dirinya segera mengambil kunci borgol untuk membebaskan Putri Resi dan anak lainnya. Setelah itu Lukas segera membantu Jim di sana. Dia langsung menabrak Nyonya Gerintat dengan kereta Emma, yang akhirnya membuat Nyonya Gerintat pingsan akibat sebuah batu besar yang menghantam kepalanya. Kemudian Lukas segera mengikat Nyonya Gerintat ke kereta Emma, karena dirinya ingin membawa naga itu kepada Kaisar, dan anak-anak yang ada di sana pun segera dibawa naik ke dalam kereta. Akhirnya sampailah mereka semua kembali ke tempat Kaisar Mandala. Hal itu membuat Kaisar sangat bangga dan berterima kasih kepada Lukas dan juga Jim. Kaisar juga berjanji akan memulangkan semua anak rumahnya masing-masing. Sementara Nyonya Gerintat sendiri harus karat akibat batu besar yang menimpa dan membuatnya terluka. Namun, Nyonya Gerintat sama sekali tidak dendam kepada Lukas dan juga Jim, sebab mereka tidak membunuhnya saat itu. Dia juga menjelaskan kalau nantinya dia akan hidup kembali sebagai sosok naga emas yang sangat bijaksana, dengan segudang pengetahuan yang akan dia miliki. Hal itu juga akan terjadi setelah tidur panjangnya selama 1 tahun.
Sebelum Nyonya Grenta tidur, Jim bertanya kepada Nyonya Grenta mengenai caranya agar dia, Lukas, dan kereta Emma dapat kembali ke Morolan. Nyonya Grenta pun menjawab kalau dia dapat pergi ke sebuah tempat yang nantinya dapat membawa mereka kembali ke Morolan. Dengan cepat mereka segera pergi ke tempat yang dikatakan oleh Nyonya Grenta, menggunakan sebuah kapal yang dimiliki Kaisar Mandala. Tempat itu ternyata sebuah pulau terapung yang dapat Lukas dan juga Jim bawa ke Pulau Morolan, sehingga Raja Morolan tidak akan bingung lagi mengenai tempat di Morolan yang sempit itu. Kemudian sampailah Lukas dan juga Jim ke Pulau Morolan. Di sana sang raja meminta maaf kepada Lukas karena telah memberikan keputusan yang sangat egois. Semua hal yang telah terjadi membuat hubungan di antara Pulau Mandala dan juga Morolan menjadi lebih baik, dan juga membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Di akhir film, terlihat Lukas yang memberikan sebuah kereta kepada Jim, dan kereta itu diberi nama Molly. Lalu Jim mengatakan kepada Lukas kalau dia tidak akan mencari lagi tempat asalnya, sebab ia merasa kalau Morolan merupakan tempat kelahirannya sendiri, dengan orang-orang yang sangat sayang kepadanya. Hingga kemudian, film pun berakhir.